Kajian ilmiah. Para pemirsa Rosyad TV, juga para pendengar Radio Streaming dan Mengaji. Senang sekali kita kembali di podcast spesial Kaula Muda. Kita masih membahas Kaula Muda yang ada di sekitar Nabi SAW, dan di pertemuan kita terakhir kita sudah masuk ke sosok sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan di pertemuan kali ini kita juga akan melanjutkan terkait kisah atau biografi dari sahabat yang mulia ini, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sedikit tentang masa remaja beliau, ya Ustaz. Nah, Alhamdulillah juga sudah bersama kita guru kita Ustaz Muhammad Permana hafizahullah ta'ala, dan yang mendampingi kita seperti biasanya di podcast spesial Kaula Muda ada Bang Jiang yang juga masih muda. InsyaAllah dalam beberapa waktu ke depan Ustaz akan mendampingi kita untuk menggali faedah dari perjalanan hidupnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik Ustaz, kita mungkin bisa langsung mulai saja terkait sambungan ya Ustaz, sambungan perjalanan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Silakan Ustaz. nah bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar radio streaming Medan Mengaji dan para pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan oleh Allah. Pembahasan kita masih Kaula Muda di sekitar Nabi SAW, dan kita masih membahas sosok sahabat yang agung ini yang dekat dengan Al-Quran, itu Abdullah ibnu Mas'ud. Pada poin sebelumnya kita telah menyebutkan bagaimana Abdullah ibnu Mas'ud yang melihat salah satu di antara mukjizat Nabi SAW. Terkala itu beliau hanya sebagai seorang pengembala kambing, seorang pengembala kambing yang membawa kambing-kambing majikannya. Kemudian setelah beliau masuk Islam, dekat dengan Nabi SAW, dan banyak membaca ayat-ayat Al-Quran yang turun kepada Nabi SAW, dan beliau pionir, orang yang pertama kali membacakan ayat Al-Quran di hadapan orang-orang musyrikin dalam kondisi mereka teramat membenci bacaan dari Abdullah bin Mas'ud. Namun beliau tidak gentar. Apa yang beliau alami dari penyiksaan itu bahkan menghilangkan rasa takutnya setelah beliau membaca di hadapan orang-orang musyrikin dan nampak kebencian di hadapan mereka. Nah, kita akan lanjutkan beberapa faedah yang bisa kita ambil dari sahabat ini. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran. Ketika kebersamaan Abdullah bin Mas'ud ini semakin hari semakin dekat dengan Nabi SAW, bahkan kita tahu nih, sebelumnya kita sudah menyebutkan bahwasanya Abdullah bin Mas'ud ini diberikan kebebasan oleh Nabi untuk masuk ke dalam rumahnya kapanpun, kecuali memang waktu-waktu yang dilarang oleh Nabi SAW. Nah, dengan kedekatan kepada Nabi SAW, Al-Quran yang turun kepada Nabi SAW ini dihafal, difahami. Bahkan bagaimana caranya turun kepada Nabi, cara membacanya, bacaannya bagaimana, ini diketahui oleh Abdullah bin Mas'ud. Dan memang Nabi kita SAW mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat dengan Al-Quran ini suatu kaum dan menghinakan kaum yang lain. Jadi orang yang prioritas terhadap Al-Quran ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diposisikan di tempat yang mulia. Dan orang yang mengabaikan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, ini juga dihinakan, karena mereka berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Nah, ketika seorang yang memprioritaskan dirinya dengan Al-Quran, sampai pada akhirnya
Nabi SAW memberikan rekomendasi kepada 4 orang yang memang mereka fokus dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi SAW? Rasulullah SAW mengatakan, pelajarilah Al-Quran itu dari 4 orang. Ya, ini rekom dari Nabi. 4 orang. Pelajarilah Al-Quran itu dari 4 orang. Yang pertama yang disebutkan oleh Nabi adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Beliau menyebutkan urutan yang pertama. Kemudian Salim maula Hudzaifah. Ya, maulanya Abu Hudzaifah, artinya mantan budaknya Abu Hudzaifah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga Ubay bin Ka'ab, dan yang keempat adalah Mu'adz ibnu Jabal. Ya, beliau juga seorang pemuda yang mungkin nanti akan kita bahas ya di kesempatan yang lain. Nah, hanya dari 4 orang ini. Ini rekomendasi langsung dari Nabi SAW. Artinya, orang yang fokus pada Al-Quran, derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diawali hanya sebagai pengembala kambing, pada akhirnya Allah angkat derajatnya dekat dengan Nabi SAW, dan Nabi memberikan rekomendasi kalau ingin mempelajari Al-Quran dari 4 orang ini. Dari 4 orang ini. Ini menunjukkan Al-Quran yang kita pelajari itu nggak akan mendatangkan kesia-siaan. Bahkan orang yang meninggalkan Al-Quran, ya hatinya menjadi gersang, kehidupannya nggak karuan, karena dia meninggalkan kalamullah. Nabi kita SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, di antara keutamaan yang lain, dengan Al-Quran yang memang ini menjadi prioritasnya Abdullah ibn Mas'ud. Beliau diunggulkan dengan ini. Ya, beliau diunggulkan dengan ini. Suatu ketika Abdullah ibn Mas'ud melaksanakan sholat. Ya, beliau membaca dalam sholatnya itu surat An-Nisa dengan bacaan yang merdu, dengan bacaan yang bagus, dengan bacaan yang baik. Tatkala Nabi mendengar bacaan Abdullah ibn Mas'ud, apa kata Nabi SAW? Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran dalam keadaan segar, seperti ketika baru diturunkan, maka hendaklah dia mengikuti bacaannya Ibnu Ummi Abd. Ya, Ibnu Ummi Abdi. Ya, Ummi Abdi ini adalah kunyahnya ibu dari Abdullah bin Mas'ud. Ya, jadi maksudnya barang siapa yang ingin mendengarkan, barang siapa yang ingin yang membaca Al-Quran dalam kondisi segar, dalam kondisi baik ketika dia diturunkan, maka bacalah seperti bacaannya Abdullah ibnu Mas'ud. Qiraahnya Ibnu Mas'ud. Karena beliau lebih faham tentang ayat-ayat itu turun. Ya, di mana, bagaimana kondisinya, maksudnya apa, beliau lebih mengetahuinya. Kemudian tatkala beliau berdoa, ya, tatkala Abdullah ibnu Mas'ud berdoa, maka Nabi SAW mintalah, niscaya kamu diberi. Apa sebabnya? Sebabnya karena kedekatannya dengan Al-Quran. Ya, sebabnya kedekatannya dengan Al-Quran. Intensitasnya dengan Al-Quran begitu dekat. Nah, orang-orang yang memang menggunakan waktunya untuk lebih dekat kepada Al-Quran, maka hidupnya merasa tenang. Karena Al-Quran itu adalah hidayah. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mengatakan, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, ya, itulah kitab, yaitu Al-Quran, yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hanya orang-orang yang bertakwa yang bisa mengambil petunjuk dari Al-Quran. Semuanya Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, permasalahan-permasalahan dalam urusan bermasyarakat, bertetangga, semuanya, hukum-hukum syariat semuanya ada di dalam Al-Quran. Maka ketika kita kembali kepada Al-Quran, kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali kepada kebenaran. Dan ini sudah dirasakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, dan menjadi tolak ukur ketika kita ingin membaca Al-Quran, maka bacalah sebagaimana yang dibaca oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Nah, demikian. Kemudian di antara keutamaan yang lain, masih seputar Al-Quran. Ya, masih seputar Al-Quran. Nabi SAW mencintai Abdullah ibnu Mas'ud, dan Abdullah ibnu Mas'ud juga mencintai Nabi SAW. Bukti
kecintaan Nabi kepada Abdullah ibn Mas'ud, di mana Nabi ingin mendengar Al-Quran dari selain beliau. Maka beliau memanggil Abdullah ibn Mas'ud. Ya, beliau panggil Abdullah ibn Mas'ud. Kemudian Nabi perintahkan kepada Abdullah ibn Mas'ud untuk membaca Al-Quran. Lalu Abdullah ibn Mas'ud pun mengatakan, bagaimana aku membaca Al-Quran sementara Al-Quran itu diturunkan kepadamu? Maka dengan ketawaduan Nabi SAW, aku ingin mendengar dari orang lain. Maka ketika Abdullah ibn Mas'ud pun membaca ayat surat An-Nisa, pada saat ayat yang ke-41, Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, membaca firman Allah, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida." Maka Nabi mengatakan kepada Abdullah ibn Mas'ud, "Hasbuk, cukup." Dan pada saat itu Nabi SAW menangis. Abdullah ibn Mas'ud melihat Nabi SAW meneteskan air mata. Ya, dengan ayat yang dibacakan itu. Beliau ingin mendengarkan ayat Al-Quran itu dari orang lain. Padahal Al-Quran itu diturunkan untuk Nabi SAW. Dan beliau mendengarnya dari siapa? Abdullah ibn Mas'ud. Biasanya Nabi yang memperdengarkan Al-Quran kepada Abdullah ibn Mas'ud itu hanya sekali. Tapi ketika beliau SAW di tahun hendak beliau meninggal dunia, 2 kali, kata Abdullah ibn Mas'ud. Sehingga beliau lebih mengetahui mana ayat-ayat yang sudah mansukh, mana yang ditetapkan oleh Nabi SAW. Ini dimulai dari apa? Ini dimulai dari kedekatan terhadap Al-Quran. Ya, maka kaula muda yang bisa kita ambil faedah dari sini, seorang pemuda hendaknya harus lebih dekat dengan Al-Quran. Karena ini adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengandung keutamaan yang besar di dalamnya. Bagi siapa yang membacanya tidak akan pernah mendatangkan kerugian kecuali faedah yang dapat dia rasakan dalam kehidupannya. Nah, Allah a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Dan para pendengar atau para pemirsa Rosyad TV yang mau bergabung bersama kita di podcast spesial Kaula Muda, bisa melalui line interaktif kita ada di 0822 8888 6630, atau bisa melalui pesan WhatsApp, juga bisa komentar di platform media sosial kita. Mungkin di segmen awal ini Ustaz, ada karena sangat dominan sekali pembahasan tentang Al-Quran ya Bang. Keutamaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini sangat berkaitan ternyata dengan Al-Quran. Mungkin untuk kita yang di sini, juga untuk para kaula muda kita, seringnya kan kita merasa dekatnya dengan Al-Quran tuh hanya di momen Ramadan ya Bang. Ini gimana Ustaz, kira-kira keutamaan yang mungkin kita sering lupa atau sering terluput, atau mungkin ada yang belum tahu Ustaz, tentang faedah-faedah mempelajari atau membaca Al-Qurannya itu Ustaz? Nah, sesungguhnya Al-Quran ketika dibaca ini tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain yang kita baca. Ya, satu hurufnya ini diganjar 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa mimun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Ya, walakulli harfin bi asyri amthaliha. Aku tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif itu satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf, dan setiap huruf ini dikalikan 10 kebaikan. 10 kebaikan kata Nabi SAW. Tatkala kita duduk sejenak, kemudian kita buka mushaf Al-Quran kita, lalu kita membaca satu halaman, kita sulit menghitungnya. Kita sulit menghitung huruf yang ada pada Al-Quran yang hanya mungkin kita baca satu halaman. Hanya satu halaman saja kita baca. Nah, kalaulah ini menjadi wirid bagi kita, artinya rutinitas kita setiap hari, yang kita ingin kebaikan, maka cukuplah dengan membaca Al-Quran itu kebaikan yang kita dapat. Ini kebaikan yang utama. Kebaikan yang lain, ya di samping 10 kebaikan yang kita dapatkan setiap huruf yang kita baca, maka Al-Quran ini yang kita baca akan menjadi syafaat nanti pada hari kiamat. Yang Nabi SAW mengatakan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang nanti pada hari kiamat menjadi penolong, menjadi syafaat bagi orang yang baca. Dan
lebih banyak intensitas kita ini membaca Al-Quran atau membaca status? Mungkin tidak dipungkiri kita lebih banyak membaca status kita daripada status kita dengan Al-Quran. Ya, bagaimana ayat-ayat kita? Apakah bertambah atau tetap seperti itu? Ataukah kita hanya membacanya di bulan Ramadan? Ramadan memang bulannya Al-Quran, tapi Al-Quran itu hidup setiap zaman, setiap waktu. Dan janganlah kita termasuk ke dalam orang-orang yang lalai, maka membaca 10 ayat atau 100 ayat di malam hari, ini akan keluar dari kelalaian. Ya, membaca 10 ayat ini akan keluar dari kelalaian, minimal 10. Minimal ada bacaan Al-Quran yang kita baca. Ya, kita tetapkan waktu kita, apakah selesai sholat subuh, selesai sholat fardu, atau di malam hari. Maka gunakan waktu untuk duduk sejenak dengan kalamullah, dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah komunikasi seorang hamba dengan Allah ketika dia membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak lagi fadilah yang lain, ya, keutamaan dari membaca Al-Quran. Nah, demikian, Allah a'lam. Ya. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Dan Bang Jang ada pertanyaan? Iya, mau nanya Ustaz. Ya, Boleh, silakan. Ustaz. Ini kan kalau kita lihat nih kan Ustaz, yang tadi kan 4 orang yang mendapatkan rekomendasi nih, 4 pemuda mengenai Al-Quran Ustaz. Nah, Tapi kan kadang kalau anak-anak muda sekarang kan suka berpikir, ya mungkin kalau zaman dulu enaklah dekat dengan Al-Quran, karena kan nggak sibuk-sibuk kali seperti sekarang Ustaz misalnya gitu, yang mereka harus sekolah, mereka harus ikut les, mereka pulang juga harus ada mengerjakan tugas segala macam Ustaz. Ini mungkin Ustaz bisa memberikan semangat lah mungkin supaya kalau tadi kan Ustaz memberikan sedikit mengenai faedah tentang kita nggak ada ruginya di Al-Quran karena yang diganjar pahala tadi kan Ustaz ya. Nah ini menyikapi permasalahan manajemen waktunya ini seperti apa Ustaz dengan kondisi anak-anak muda sekarang? Mungkin Ustaz bisa memberikan nasihat sedikit Ustaz. Nah, ketika kita melihat jadwal kegiatan harian mereka yang begitu padat, yang begitu padat sampai pada akhirnya sulit bagi mereka untuk membaca Al-Quran. Nah, satu hal yang kita pahami, ketika di antara jadwal yang padat itu ada satu program yang mereka semangat sekali melakukannya, pasti di sana ada keutamaannya. Kenapa mereka harus sampai berjibaku melakukan kegiatan tersebut? Pasti ada faedah yang mereka ambil. Nah, kalaulah ternyata mereka memahami faedah yang besar dari Al-Quran yang mereka baca hadis-hadisnya, mereka baca dari Nabi SAW keutamaan yang begitu besar dengan membaca Al-Quran, ini sama halnya dengan apa yang mereka usahakan dari perkara dunia. Ya, leskah, belajar inikah, belajar itukah. Dan pada akhirnya, ketika mereka sudah mengetahui keutamaan yang lebih besar ketika membaca Al-Quran, maka mau tidak mau mereka akan mengosongkan waktu untuk baca Al-Quran. Untuk baca Al-Quran. Mungkin faedahnya tidak mereka rasakan sekarang. Ya, faedahnya mereka tidak rasakan sekarang. Tapi akan datang nanti suatu masa ketika pada akhirnya anak-anak muda gigit jari. Kenapa dulu saya nggak belajar Al-Qurannya? Kenapa dulu saya nggak baca Al-Qurannya? Karena akan datang nanti suatu masa ketika mereka itu akan mengalami penyesalan. Lihatlah orang-orang tua kita dulu. Saya nggak mau anak saya seperti saya. Saya nggak bisa baca Quran. Anak saya nggak mungkin dia harus baca Quran. Makanya saya sekolahkan di sekolah yang ada menghafal dan mempelajari Al-Quran. Penyesalan nanti akan datang di belakang hari. Lidah sudah kaku, sudah tidak lagi bisa membaca Al-Quran dengan baik. Apa yang diharapkan kalau seandainya baca Al-Quran tidak bisa dilakukan? Nah, orang-orang terdahulu begitu semangatnya dengan membaca Al-Quran. Kalaulah memang kita tidak bisa sanggup membaca Al-Quran 1 hari 1 juz, maka minimal setengah juz. Kalau nggak bisa setengah juz, 1 lembar. Kalau nggak bisa 1 lembar, 1 halaman. Nggak bisa juga 1 halaman, setengah halaman. Nggak bisa juga 1 baris. Kalau nggak bisa berarti hatinya bermasalah. Inilah yang dikatakan oleh Utsman ibnu Affan. Sekiranya hatimu bersih, niscaya engkau tidak akan pernah merasa kenyang dengan kalam Rabbmu. Ini menunjukkan hati kita senantiasa diliputi dengan syahwat, hawa nafsu terhadap dunia. Hati kita dalam kondisi bermasalah sehingga kita jauh dari Al-Quran. Ya, tidak mau membacanya, tidak mau mempelajarinya.
Cobalah sekarang disurvei anak-anak muda yang memang dia semangat untuk mempelajari Al-Quran. Ya, semangat untuk mempelajari Al-Quran. Ketika masuk giliran pelajaran Al-Quran hadis, atau pelajaran tahsin, atau pelajaran Al-Quran, ini banyak aja alasannya. Ya, izin keluar, ya ke kamar mandi, atau pusing lah, segala macam. Ini menunjukkan apa? Himmahnya, keinginannya untuk mempelajari Al-Quran itu nggak ada. Karena apa? Dia nggak tahu akan keutamaan dari membaca Al-Quran itu. Dia nggak tahu akan fadilah bagi orang-orang yang sering dan senantiasa menjaga Al-Quran. Nah, ini yang nggak ada. Kalau seandainya ini ada, sebagaimana motivasi mereka melakukan seperti main bola kah? Ya, les matematika lah, les bahasa Inggris lah. Dia tahu ada keutamaannya ketika dia mempelajarinya, maka dia akan mengejar. Sama ketika dia mengetahui keutamaan membaca Al-Quran ini. Dia akan kejar. Dia akan tinggalkan aktivitas yang lain. Dia akan kosongkan waktu untuk mempelajarinya. Karena ini keutamaan besar. Ya, ini keutamaannya besar. Hanya saja memang ya les-les, kemudian kajian-kajian untuk mempelajari Al-Quran, ini awalnya rame. Ya, tapi lama-kelamaan dia akan mundur ke belakang. Ini harus diasah kembali niat kita. Ya, sejauh mana kita dengan Al-Quran. Nah, Allah a'lam. Masya Allah. Ya, Gimana, gitu. Gitu jawabannya dulu. Jadi jangan nunggu ada waktu ya Ustaz. Tapi ada kan waktunya ya. Adakan waktu. Ya, Insya Allah. Jangan nunggu waktu luang, tapi luangkanlah waktu. Nah, Tadi disebutkan juga di segmen awal ini, di antara faedah atau keutamaan kita membaca Al-Quran atau mempelajari dan mengajarkan Al-Quran adalah orang yang sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran gitu ya Ustaz. Kadang kan yang membuat kita juga itu agak selain godaan setan tentunya Ustaz, agak sulit untuk membuka atau membaca Al-Quran karena mungkin kita ngerasa ketika membaca Al-Quran kok sulit gitu, agak tebata-bata gitu. Kadang kan ada perasaan apa yang kayak seperti ini aku bacanya apa ada pahalanya gitu ya kan Bang. Akhirnya kan ada mungkin was-was seperti itu. Apakah orang yang seperti itu tetap diganjar pahala? nah, Nabi SAW memberikan motivasi bagi siapapun yang mau mempelajari Al-Quran. Kata Nabi SAW, Al-mahiru bil-Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir di dalam membaca Al-Quran, maka dia akan dikumpulkan bersama malaikat yang mulia lagi berbakti. Mahir, dia faham Al-Quran, dia mengerti, ya pandai membaca Al-Quran, maka akan bersama dengan malaikat yang mulia lagi berbakti. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta' fihi wa huwa 'alaihi syakun falahu ajran. Adapun orang yang membaca Al-Quran yang dia terbatah-batah membacanya, sulit membacanya, baginya 2 pahala. Baginya 2 pahala. Niatan mempelajari Al-Quran, kemudian dia membacanya dengan terbatah-batah, dia mendapatkan 2 pahala. Daripada orang yang sama sekali, saya malu, saya nggak bisa baca lagi, akhirnya dia nggak belajar. Ya, tingkatan derajat itu harus kita kejar. Jangan pernah merasa cukup dengan akhirat kita. Jangan pernah merasa cukup dengan akhirat kita. Ya. Jangan pernah merasa zuhud dengan akhirat kita. Zuhud itu bab dunia, bukan bab akhirat. Ya. Dalam bab akhirat jangan pernah kita merasa zuhud, merasa cukup. Sudahlah, saya cukup di sini saja. Tidak. Di sana Nabi menyebutkan derajat orang yang mahir baca Quran ini akan dikumpulkan dengan siapa? Malaikat yang mulia lagi berbakti. Sementara orang yang terbatah-batah, sulit baginya membaca Al-Quran, tapi dia terus membacanya hanya 2 pahala. Pertanyaannya adalah, apakah kita mencukupkan dengan 2 pahala? Yang di sana ada keutamaan yang besar, dikumpulkan bersama malaikat yang mulia lagi berbakti. Maka yang seperti inilah dia. Falidzalika falyatanafasil mutanafisun. Yang seperti inilah hendaknya seseorang berlomba-lomba, mengejar. Jangan pernah mencukupkan dengan 2 pahala. Jangan pernah zuhud dengan akhirat, tapi zuhud dari dunia. Ya, artinya jangan pernah merasa cukup nih, sudah cukuplah. Mereka saja lebih kurang dari saya. Tidak. Tapi dalam masalah akhirat kita diperintahkan untuk berlomba-lomba terus. Nah, jadi kedua-duanya punya keutamaan. Sulit dia membacanya, tapi dia terus mau membaca, mempelajarinya, dia tetap dapat pahala.
Yang merugi adalah yang meninggalkan sama sekali. Nah, terkadang ada Al-Quran itu dijadikan mahar. Ya, bolehkah Al-Quran dijadikan mahar? Tidak ada masalah. Tapi jangan bangga dengan menjadikan Al-Quran sebagai mahar, dan ini akan ditunjukkan kepada anak-anak dan cucunya. Nih, mahar bapakmu masih bagus kan? Iya, masih tersimpan dengan rapi. Iya, masih masih tersampul, masih terjaga. Iya. Nah, kira-kira bangga nggak anaknya seperti itu? Kalau anaknya bijak nggak pernah dibaca berarti Nah, seperti itu dia. Ya, berarti nggak pernah dibaca. Ya, sementara bapak itu ngasih supaya ibu baca Quran. Nah, demikian. Jadi boleh, silahkan menjadikan mahar sebagai Al-Quran sebagai mahar, tapi ya kita yakin ketika seorang suami menjadikan maharnya sebagai Al-Quran itu sebagai mahar, dia pengen Al-Qurannya itu dibaca. Ya, dibaca. Nah, demikian. Allahu a'lam. Baik, Ustaz. Kita kembali ke sebelumnya silakan para pemirsa Rosyad TV juga para pendengar radio streaming dan mengaji yang mau bergabung bersama kita di podcast spesial Kaula Muda bisa melalui line interaktif kita di 0822 88 88 6630 atau bisa melalui pesan WhatsApp, juga bisa komentar di platform media sosial kita. Kita kembali ke pembahasan kita, Ustaz. Sosok sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, gimana perjalanannya, maksudnya apakah beliau ini memang difokuskan oleh Nabi hanya kepada Quran, atau ada banyak kebersamaan lainnya bersama Nabi yang dibersamai oleh sahabat ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Nah, kedekatannya dengan Nabi SAW begitu dekat. Al-Quran, kemudian hadis-hadis, karena di antara yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Lalu apakah beliau tidak ikut dalam jihad? Beliau ikut dalam jihad, menyertai Nabi SAW. Orang-orang yang cinta dengan Nabi, mereka tidak akan lepas dari Nabi SAW. Kemanapun Nabi berperang, mereka ikut, kecuali memang dalam kondisi yang Nabi SAW memberikan udzur. Seperti apa? Utsman ibnu Affan. Ya, di awal-awal perang, ya perang Badar. Ya, perang Badar. Ini Nabi SAW tidak mengizinkan Utsman untuk ikut, karena mengingat kondisi istrinya pada saat itu sakit, anak Nabi. Ya, tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW. Semua para sahabat yang mereka mencintai Nabi SAW, mereka nggak akan terluput ikut perang bersama dengan Nabi SAW. Suatu kesalahan besar ketika mereka tidak ikut berperang, sementara Nabi mereka mengajak mereka untuk turun ke lapangan, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pula lah yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini meskipun postur tubuhnya kurus, kecil, tapi Nabi SAW tetap muliakannya. Ada suatu peristiwa yang ini menjadi topik di awal pembahasan kita. Ya. Abdullah bin Mas'ud punya postur tubuh yang kecil, kurus. Suatu saat beliau menaiki pohon arak. Pohon arak ini biasa rantingnya digunakan untuk siwak, ya, untuk bersiwak. Kemudian di sana ada sahabat yang melihat. Pada saat beliau naik ke atas, kemudian pakaiannya itu ya tersingkap ketika ada angin. Ya, pakaiannya tersingkap ketika ada angin, dan terlihatlah betis Abdullah ibnu Mas'ud itu yang kecil. Maka para sahabat tertawa. Nabi lewat dan Nabi bertanya, "Ma dhahiktum?" Apa yang kalian tertawakan? Maka mereka mengatakan, betis Abdullah ibnu Mas'ud yang kecil. Kami tertawa karena betisnya kecil. Apa kata Nabi SAW? Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kedua betis Abdullah ibnu Mas'ud pada hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Kedua betisnya yang kecil itu kalau ditimbang pada hari kiamat itu lebih berat daripada gunung Uhud. Di sini kita melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat fisik. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat apa yang ada pada diri kita. Karenanya Nabi SAW mengatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah enggak melihat fisik kalian, rupa kalian. Allah tidak melihat harta kalian, tapi yang dilihat oleh Allah adalah hati dan amalan kalian.
Dan kita tahu bahwasanya kenapa Nabi SAW mengatakan demikian. Kedua betis Abdullah ibnu Mas'ud itu lebih berat di timbangan Allah pada hari kiamat daripada gunung Uhud. Dan kita tahu kecintaannya kepada Nabi SAW, kecintaannya kepada Al-Quran. Nah, dengan kecintaannya kepada Al-Quran, kedua betis ini tegak sholat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan masa yang panjang. Ya, dengan masa yang panjang. Ya, letih memang, tapi karena kecintaan ini sudah tidak dirasakan lagi. Para sahabat berlama-lama dalam sholat malamnya. Ya, para sahabat berlama-lama dengan sholat malamnya. Kenapa? Karena mereka hafal ayat-ayat Al-Quran. Kita pengen panjang-panjang, tapi ayat yang panjang-panjang nggak hafal pula. Itu masalahnya. Ya, kita pengen mengamalkan sunnah Nabi nih. Ya, hanya saja kalaulah memang kita pengen panjang-panjang berdirinya dengan membaca ayat-ayat panjang, ya, yang diperbolehkan dengan melihat mushaf juga tidak mengapa, kan seperti itu. Nah, beginilah yang dilakukan oleh para sahabat. Hidup mereka dengan Al-Quran, sehingga wajar kalau Nabi SAW mengatakan kedua betis Abdullah ibnu Mas'ud itu lebih berat di timbangan pada hari kiamat daripada gunung Uhud. Karena tegaknya ya di malam hari yang mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masa yang panjang, ya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jauh lebih berat. Ya, jauh lebih berat, menahan rasa ngantuk, ya keletihan, dan mungkin kita pernah mengalaminya pada saat kita berusaha untuk mengejar malam-malam Lailatul Qadar, kan seperti itu. Ya, sementara mereka para sahabat hampir setiap malam, karena ini memang menjadi kebiasaan. Karena sholat malam itu merupakan kebiasaan orang-orang yang soleh. Nah, demikian. Allah a'lam. Masya Allah. Ustaz, ini kita bacakan dulu, sepertinya ada pertanyaan yang masuk, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya. Saya tahu hukum anak di luar nikah. Yang saya tanyain, kalau mau akikah anak di luar nikah, pas kambingnya mau dipotong pasti ada doa dan diikutin binnya atau nasab gitu ya, maksudnya binnya itu. Boleh jadi. Pertanyaan saya, anak itu pakai bin ibu atau ayahnya? Jazakallahu khairan Ustaz. Iya. Cukup bismillah. Ya, bismillah ya Allah Akbar, kemudian disembelih. Adapun apa yang diniatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Ya. Jadi cukup modelnya seperti itu saja. Disembelih, ya bagi yang menyembelih mengucapkan bismillah, kemudian Allahu Akbar. Apa yang diniatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya, tanpa harus menyebut-nyebut nama anak yang diakikahkan. Nah, demikian. Allahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Dan Ustaz, kalau kita dari pertemuan-pertemuan kita di podcast spesial Kaula Muda, khususnya pembahasan tentang Kaula Muda yang ada di sekitar Nabi SAW ini Ustaz, seakan kita melihat atau menyaksikan contoh-contoh real dari sahabat-sahabat Nabi SAW ini dengan banyak dan kualitas amal gitu ya Ustaz. Kalau dibandingkan kita kan tentu agak mustahil lah mau dibandingkan gitu kan Ustaz. Tapi maksudnya yang menjadi pertanyaan, sebenarnya kalau di zaman kita ini khususnya untuk kaula muda kita dan kaula muda kita, di mana kita mau memfokuskan? Apakah di banyaknya amal atau cukup beberapa amal tapi di situ kita perbaiki terus kualitasnya? Seperti apa Ustaz? Nah, kembali kepada hadis Nabi SAW, di mana Nabi SAW mengatakan ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkesinambungan walaupun sedikit. Sebelumnya, pada saat kita hendak beramal, kewajiban yang pertama kita lakukan adalah mengilmui terlebih dahulu. Ini benar tidak amalan dari Nabi SAW? Nah, kalaulah memang ini benar dari Nabi SAW, kita berusaha untuk mengamalkannya dengan ikhlas. Bagaimana tata caranya, kaifiatnya, ya kita pelajari terlebih dahulu. Kemudian hendaknya apa? Istiqomah, dawam. Ya. Senantiasa kita melaksanakannya walaupun sedikit. Ya, walaupun sedikit. Maka seorang ketika dia ingin beramal, maka carilah sesuatu yang amalan itu mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Carilah di antara amalan-amalan yang bisa mendatangkan kecintaan Allah lebih dari amalan yang lain. Amalan apa dia? Dan fokus pada amalan tersebut. Boleh jadi dengan kita fokus pada amalan tersebut, inilah yang menjadikan
rahmat Allah Subhanahu wa taala sampai kepada kita. Daripada kita melakukan suatu amalan yang banyak namun kita tidak fokus, kurang keikhlasan, kemudian kurang ilmunya, ya pada akhirnya apa? Pada akhirnya kuranglah kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan. Dan jauh lebih baik ketika kita fokus pada suatu amalan yang memang Allah mudahkan itu untuk kita beramal, maka fokus pada itu. Karena Imam Malik mengatakan, Innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Allah bagi-bagi amalan nih, sebagaimana Allah bagi-bagi rezeki. Ada orang yang memang dimudahkan beramal untuk apa? Contohnya sholat malam, ya sholat sunnah, tapi dia nggak bisa melaksanakan puasa sunnah maksudnya, ya, atau ibadah yang lain. Ada orang yang dimudahkan oleh Allah mengamalkan puasa sunnah di samping puasa wajib, namun untuk baca Quran dia sulit istiqomah seperti itu. Dan seperti itulah pembagian amalan yang Allah berikan bagi kita. Lihat nih, amalan apa yang mudah kita lakukan, fokus pada amalan tersebut. Dan berharaplah kepada Allah dengan amalan tersebut, kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada kita mengerjakan semua amalan, tapi kita nggak fokus. Artinya amalan-amalan yang sunnah. Sementara amalan-amalan yang wajib ini nggak boleh kita tinggalkan. Ya, ada amalan-amalan sunnah yang memang kita bisa fokus di sana. Maka, fokus di sana, istiqomah di sana, ya sampai Allah menetapkan keyakinan pada kita, yaitu kematian. Demikian, Allah a'lam. Baik Ustaz, kita bacakan kembali pertanyaan yang masuk Ustaz. Assalamualaikum, maaf saya mau bertanya Ustaz. Beberapa hari yang lalu saat keluar rumah, di depan pagar ada seekor pupis. Kalbun ini maksudnya. Pupis anak anjing. Anak anjing, oke. Nggak tahu itu dibuang atau kesasar. Saya cari dan tunggu tapi nggak ada yang datang. Akhirnya saya bawa anak anjing tadi itu masuk tapi di depan teras sambil menunggu atau mencari orang yang mau adopt. Pertanyaan saya Ustadz, apakah haram hukumnya kalau ada anak anjing kecil ditaruh di luar rumah? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Nabi SAW melarang memelihara anjing. Iya, bahkan di antara kemudaratannya adalah orang yang memelihara anjing, satu harinya itu 1 qirat kebaikannya hilang. Dan mendapatkan 1 qirat itu bukan masalah yang mudah. Ya, bukan masalah yang mudah. Ya, maka biarkan dia. Ya, maka biarkan dia atau berikan kepada kebun binatang atau orang-orang yang pihak berwenang juga bisa. Yang jelas dia tidak dimasukkan ke dalam rumah kita. Ya, yang jelas dia tidak dimasukkan ke dalam rumah kita. Di samping di sana ada najis yang berat ketika dia jilat sana, jilat sini, jilat bejana kita, jilat pakaian kita, ini mudaratnya besar. Ya, ini mudaratnya besar. Maka hendaknya kita berlepas diri, kita berikan, kita biarkan atau kita serahkan kepada pihak yang berwajib. Nah, demikian. Allah a'lam. Baik Ustaz. Mungkin kalau masih ada Ustaz yang terkait dengan perjalanan atau kisah Abdullah bin Mas'ud bisa disampaikan Ustaz sebelum pertanyaan dari kita Ustaz. Nah, baik. Di antara keutamaan Abdullah bin Mas'ud yang dimana beliau sangat mencintai dan menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk kecintaan dan penghormatan Abdullah bin Mas'ud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak sedikit pun menambah atau mengurangi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika disampaikan. Dan di antara bentuk kecintaan Abdullah bin Mas'ud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau terasa berat menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada. Tidak lagi di hadapannya. Menyampaikan perkataan dari orang yang dia cintai itu begitu berat. Ya. Masruq bercerita, Abdullah pernah menyebutkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Pada saat dia menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun mengatakan, kemudian sekujur tubuhnya itu bergetar. Seraya berkata, beliau bersabda seperti ini, kurang lebihnya demikian. Artinya beliau tidak ingin menambah dan tidak ingin mengurangi. Tapi pada saat beliau menyampaikan hadis dari Nabi SAW, terjadi sesuatu yang aneh pada dirinya, gemetar, keringat dingin. Pada saat
suatu momen ketika dia memegang tongkat, tongkatnya patah. Ini menunjukkan apa? Beratnya berpisah dengan orang yang dicintai. Ya, beratnya berpisah dengan orang yang dicintai. Mereka teramat mencintai Nabi SAW sehingga kata-kata dari Nabi SAW itu berat untuk disampaikan. Bilal, ketika Bilal diperintahkan untuk mengumandangkan adzan, yang di sana ada nama Nabi SAW, beliau nggak sanggup. Itu disebabkan apa? Kedekatan hati mereka dengan Nabi SAW. Makanya Abdullah ibn Mas'ud di antara doanya, di antara doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan, "Ya Allah, aku memohon kepadamu iman yang tidak membuat murtad, nikmat yang tidak pernah habis, dan kesempatan untuk menemani Nabimu Muhammad SAW di surga yang abadi, yang tertinggi." Inilah keinginan mereka. Keinginan tetap menjadi teman Nabi SAW. Anas bin Malik, kisah Anas bin Malik yang sudah pernah kita angkat, di mana ketika ada seorang laki-laki datang kepada Nabi bertanya, kapan terjadinya hari kiamat? Nabi hanya mengatakan, apa yang telah engkau siapkan dengan kedatangan hari kiamat? Maka laki-laki ini mengatakan, tidak banyak, kecuali aku hanya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Lalu apa kata Nabi SAW? Anta alaman ahbabta. Engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang yang engkau cintai. Ketika mendengar hadis ini, Anas bin Malik begitu senang. Ya, begitu senang sehingga dia mengatakan, aku mencintai Rasulullah, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, dan berharap aku dikumpulkan bersama dengan mereka. Lalu bagaimana dengan kita? Abdullah ibn Mas'ud menjaga hadis Nabi SAW. Ya, Abdullah ibn Mas'ud tidak ingin menambah dan tidak mengurangi apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Dan mungkin ada yang hadir hari ini yang dia menisbatkan suatu ucapan yang itu bukan dari Nabi SAW, lalu dikatakan ini dari Nabi SAW. Maka teramat besar dosanya ketika dia menisbatkan ya ucapannya itu kepada Nabi SAW, yang Nabi SAW telah mengatakan, ya, barang siapa ya yang maknanya barang siapa mengatakan suatu perkataan yang bersumber dariku, ya, barang siapa yang mengatakan yang bersumber dariku padahal tidak, maka dia telah menyiapkan tempat duduk dari api neraka. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, dia menyebut dari Nabi SAW padahal Nabi tidak mengatakan demikian. Dia berdusta atas Nabi SAW, maka dia telah menyiapkan tempat duduk dari api neraka. Abdullah ibn Mas'ud tidak ingin menambah dan mengurangi bahkan satu huruf pun ya dari Nabi SAW. Dan kondisi tubuhnya berbeda ketika menyampaikan hadis Nabi SAW. Dan ini bentuk kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW. Nah, Allah a'lam. Masya Allah, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir saja, Ustaz, karena waktu juga sudah hampir habis. Udah habis ya? Gak terasa waktu, Masya Allah. Boleh dibaca katanya. Pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz, kita baca lebih dulu. Assalamualaikum, maaf saya mau bertanya, Ustaz. Beberapa hari, afwan, Ustaz, ini yang tadi. Assalamualaikum, Ustaz, gimana caranya saya membilangin istri supaya dia mau sholat 5 waktu? Dan saya udah sering membilangi dia tapi enggak juga dilaksanakan sampai saya juga pernah marah. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Jazakallah khairan, Ustaz. Nah, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, tugas berat suami itu ada. Karena tanggung jawab besar suami itu bukan hanya memberikan nafkah, bukan hanya memberikan tempat tinggal, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, ya, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan tanggung jawab besar seorang suami adalah menyelamatkan istrinya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang suami wajib memperhatikan salat istri dan anak-anaknya. Perintahkanlah mereka salat dan bersabarlah ketika melaksanakannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kepala keluarga. Ya, untuk apa? Untuk memerintahkan anggota keluarganya itu melaksanakan salat. Ya, anggota keluarganya melaksanakan salat.
Nah, boleh jadi dalam hal ini kita sudah, alhamdulillah Allah memberikan hidayah kepada kita dan belum memberikan hidayah kepada pasangan kita. Dan boleh jadi pada saat kita pernikahan, awal pernikahan mungkin sama karakternya. Tapi di tengah jalan pernikahan Allah memberikan hidayah kepada kita, kita lebih dekat dengan agama. Ternyata pasangan kita belum. Kita sekarang sudah menjaga sholat, ternyata pasangan kita belum. Sementara di dalam menjalankan rumah tangga itu tidak terlepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan pertolongan Allah hanya dilakukan dengan cara apa? Menjaga sholat. Ya, dengan menjaga sholat. Maka beratnya seorang suami itu ketika dia menjadi seorang suami bisa menyelamatkan istri dan anak-anaknya dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya bisa memberikan pakaian, tempat tinggal, rumah, tidak. Bagaimana dia bisa menyelamatkan istrinya dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya adalah perintah untuk melaksanakan sholat. Ya, perintah untuk melaksanakan sholat. Nah, di dalam Islam ketika seorang istri melakukan nusyuz, kedurhakaan kepada suaminya, ya salah satunya apa? Tatkala diperintahkan suaminya untuk melaksanakan sholat, dia tidak mau sholat. Padahal meninggalkan sholat ini dosa besar. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kita dengan orang-orang kafir adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, sungguh dia telah kafir. Di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Toh kalaupun dia tidak keluar dari kekafiran, tapi dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada dosa membunuh, lebih besar daripada dosa makan riba, lebih besar daripada dosa berzina dan seterusnya. Ini besar dosanya. Dan kalau seorang suami membiarkan istrinya jatuh di dalam dosa, dia bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Lalu apa sikapnya? Maka di dalam Islam ketika terjadi pertikaian, perselisihan di antara pasangan, yang dilakukan yang pertama adalah memisahkan tempat tidur. Ya, nasihat terlebih dahulu. Dia mendapatkan nasihat. Ketika nasihat sudah dia tidak terima, apa yang dilakukan? Pisah tempat tidurnya. Kemudian dipukul. Ketika sudah dipisah tempat tidur juga nggak mau terima, dipukul boleh. Tapi pukulan ini adalah pukulan yang mendidik. Dan yang terakhir, ketika ini sudah tidak lagi diindahkan, maka dia boleh menjatuhkan talak. Ya, dia boleh menjatuhkan talak. Dan talak ini juga bahagian dari nasihat sampai dia kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam rumah tangga itu nggak bisa jalan sendiri. Ya, nggak bisa suaminya baik, istrinya tidak, istrinya baik, suaminya tidak. Nah, demikian. Maka hendaknya yang diikutilah apa yang di dalam syariat itu sudah jelaskan, nasihati, kemudian pisah tempat tidurnya, kemudian dipukul, sampai pada akhirnya ketika dia sudah tidak mau sama sekali melaksanakan sholat, maka silahkan baginya untuk mentalak. Ya, kalau itu memang kebaikan yang terjadi, supaya dia lebih bisa berubah kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena meninggalkan sholat ini dosa besar. Dan seorang suami tidak ingin menanggung dosa besar istrinya. Ya, ketika sudah dinasihati dia tidak mau juga, kemudian dipisahkan tempat tidur, tetap juga karakter seperti itu, dipukul juga demikian, maka boleh ditalak. Ya, maka boleh ditalak karena perkaranya ini besar. Perkara meninggalkan sholat bukan perkara yang kecil, tapi perkara yang besar. Demikian, Allahu a'lam. Kalau misalnya dia memilih untuk bersabar dan terus menasihatinya, apakah selama istrinya itu melakukan kedurhakaan meninggalkan sholat itu, dia sang suami tetap menanggung dosanya? Artinya dakwah, ini kan dakwah. Ini ada dakwah di sana. Terus dia menyampaikan dakwah. Kalau dia melihat ada kebaikan pada istrinya, tanda-tanda kebaikan pada istrinya, kemudian dia bersabar, sembari dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sudah menyampaikan dakwah nih. Iya, dia sudah menyampaikan dakwah. Dan lu tidak diterima, ini terlepas. Berbeda kalau didiamkan saja. Yang ini bakal ditanya, sudah sampaikah dakwah? Sudah dia nasihatikah dia? Ternyata belum. Kalau ternyata sudah dia nasihati, sudah diberikan peringatan, maka suami terbebas dari kesalahannya. Nah, demikian. Allah taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang itu akan menanggung dosanya masing-masing. Demikian.
Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Dan para pemirsa Rosyad TV, juga para pendengar radio streaming dan mengaji, mungkin kita cukupkan dulu pertemuan kita hari ini, dan insya Allah kita akan ketemu lagi di podcast spesial Kaula Muda selanjutnya. Dan seperti biasa, sebelum podcast spesial Kaula Muda kita tutup, silakan Ustaz, mungkin ada motivasi dan nasihat terkait kisah atau perjalanan hidup Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kali ini. Silakan Ustaz. Nah, di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah Abdullah bin Mas'ud sebagai penutup ya di episode kali ini, di bagian kedua ini, hendaknya kita benar-benar kembali kepada Al-Quran. Dan ini bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada dasarnya setiap orang yang mengakui cinta, maka cintanya itu butuh dibuktikan. Apa buktinya cinta dia kepada Allah dan Rasulnya? Semakin jauh dia ya dari Al-Quran, ini menunjukkan dustalah dia mengatakan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW. Ini sendiri yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ya, ini sendiri yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Sehingga beliau mengatakan, ketika engkau melihat seseorang itu cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul, maka lihatlah kedekatannya dengan Al-Quran. Nah, semakin kita dekat, semakin kita menggunakan waktu kita untuk membaca Al-Quran, ini menunjukkan bahwasanya kecintaan kita kepada Allah benar dan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW juga benar. Nah, Allah a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan, bimbingan dan arahnya. Para pemirsa Rosyad TV, juga para pendengar radio streaming dan mengaji, kita cukupkan dulu pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di podcast-podcast spesial Kaula Muda selanjutnya. Masih akan membahas tentang sosok-sosok Kaula Muda yang ada di sekitar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita ketemu lagi di pekan depan di hari dan jam yang sama, Bang Jiang ya. Masih bersama Bang Jiang juga insya Allah, dan tentunya masih bersama guru kita Ustadz Muhammad Permana Hafizahullah Ta'ala. Itu saja, kami mohon maaf atas segala kekurangan. Mewakili guru yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.